Masya Allah ya salaf, lihat. Boro-boro pencitraan, boro-boro mau mencitrakan diri. Hal-hal yang dikhawatirkan, takutnya disangka, nilai-nilai kebaikan yang tidak ada padanya aja, dia langsung berlepas diri buru-buru. Dia tutupin pintunya, paham nggak? Boro-boro ceritakan ibadahnya dan lain-lain. Dia tutupin kalau bisa. Paham nggak? Di mana kita dibandingkan para salaf terdahulu? Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan dari Fathul Majid. Oke. Masih di bab yang kedua, man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka ia masuk surga tanpa hisab. Ya. Ayat yang pertama dibawakan oleh Al-Imam rahimahullah, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Ya. Sesungguhnya Ibrahim adalah sebuah umat yang qanit. Qanit yakni dawamut ta'ah, senantiasa dalam keadaan taat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hanif yakni totally hanya menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-ma'il 'anil syirk, yang tercondongkan, terjauhkan dari kesyirikan. Walam yaku minal musyrikin, dan tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibrahim alaihissalam disifati dengan sifat-sifat yang mulia yang merupakan puncak dari perealisasian nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut, ya. Yang pertama disifati Ibrahim, ya rahamkallah. Ibrahim disifati sebagai umat, ya. Maknanya apa? Kemarin kita telah jelaskan makna umat, yang penggunaan makna umat, kata umat di dalam bahasa Arab. Di sini maksudnya adalah tauladan besar, imaman, mualliman lil khair, ya. Qudwah, maknanya tauladan besar, dan seorang imam yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Wa madzak illa li takmilihi maqam as-sabri wal yaqin. Dan tidaklah itu terrealisasikan kecuali dikarenakan Ibrahim telah merealisasikan nilai kesabaran dan keyakinan, ya. Alladzaini tunalu bihimal imamah fid din, yang hanya dengan dua nilai itulah kepemimpinan di dalam agama akan dapat diraih, ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Bis-sabri wal yaqin tunalul imamah fid din." Hanya dengan kesabaran dan keyakinanlah niscaya kepemimpinan di dalam agama akan dapat diraih, ya. Qanit di sini Syekhul Islam rahimahullah menjelaskan dawamut ta'ah, senantiasa berada dalam keadaan taat, ya. Hanif di sini artinya muqbil 'ala Allah, yang senantiasa menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia totally all out, hanya menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'rid an kulli ma siwah, dia berpaling dari segala hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat berikutnya adalah penegasan dari Allah, maka minal musyrikin, tidak pernah Ibrahim menjadi orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya penegasan nilai tauhid yang ada pada Ibrahim alaihissalam li sihhat ikhlasihi wa kamal sidqih, dikarenakan kesahihan keikhlasannya Ibrahim dan kesempurnaan ketulusannya, wa bu'dihi 'anil syirk, dan terjauhkannya dia dari segala bentuk kesyirikan, ya. Dan ini yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, ya, di mana Ibrahim alaihissalam menegaskan banyak nilai dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayatnya. Oke. Ibrahim alaihissalam menegaskan banyak nilai yang menggambarkan bahwa betapa nilai tauhid terrealisasikan dengan bentuk yang sangat sempurna, dengan ideal pada jiwanya Ibrahim alaihissalam. Beliau alaihissalam berkata kepada para kaumnya,
ketika kaumnya tak kunjung mau menerima dakwahnya untuk meninggalkan segala hal lain yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Idz qalu liqaumihim inna bura'a'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abada hatta tu'minu billahi wahdah. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari segala hal yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kami kafir kepada kalian, dan sungguh telah jelas antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selamanya, sehingga kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Illa qaula Ibrahim li abih, kecuali ucapan Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya, la astaghfiranna laka ma wa ma amliku laka min Allahi min syai'. Sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh aku tak memiliki kuasa apapun bagimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wahai Rabb kami, hanya kepadamu lah kami bertawakal, dan hanya kepadamu lah kami bertaubat, dan hanya kepadamu lah kami kembali. Ya. Dzakara ta'ala an khalilihi alaihi salam annahu qala li abihi Azar. Allah mengkisahkan ucapan Ibrahim kepada ayahnya Azar yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi. Dan aku meninggalkan kalian, yakni memisahkan diri dari kalian dan dari segala hal yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan aku hanya berdoa kepada Allah Rabbku, sampai firman-Nya, falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Dan ketika Ibrahim tinggalkan mereka semua dan segala hal yang mereka sembah selain Allah, wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub, dari situ kami berikan kepada Ibrahim Ishaq dan Ya'qub alaihi wassalam. Wa kullan ja'alna nabiyya, dan semuanya kami jadikan para nabi. Ya, dikarenakan penegasan Ibrahim alaihi salam yang luar biasa pada nilai tauhid dan loyalitasnya yang besar pada Allah Subhanahu wa taala demikian, sehingga bahkan dia berlepas diri dari kaumnya dan bahkan dari ayahnya, keluarga terdekatnya, karena demi membela tauhid demikian. Artinya dia berlepas diri di masa itu, dia berlepas diri dari seluruh manusia, mendingan dia hidup sendirian, karena nggak ada pada saat itu yang beriman, dia doang. Benar-benar dia berlepas diri dari seluruh manusia itu, habis sudah, nggak bersisa. Oke? Demi membela nilai tauhid, nilai yang akidah yang ada padanya. Ya. Nah, karena hal tersebutlah baru kami limpahkan kepadanya nikmat yang besar, diberikan kepadanya anak-anak lelaki yang kemudian Allah jadikan mereka juga para Nabi Ismail, Ishaq, Ya'qub alaihi wassalam. Ya. Hadza huwa tahqiqut tauhid, kata Syekh Syarih rahimahullah. Nah, demikianlah perealisasian nilai tauhid. Huwal bara'ah minasyirk wa ahlih wa i'tizaluhu. Hakikatnya perealisasiannya ada keberlepasan diri seseorang dari segala bentuk nilai kesyirikan dan para pelakunya, serta menjauhkan diri dari mereka, ya. Wal kufr bihim wa adawatuhum wa bughduhum, ya. Demikian juga dari segala nilai kekufuran dan dari para ahlinya, dan kemudian memusuhi mereka dan membenci mereka. Fallahul musta'an. Ya. Masuk perkataan al-Imam selanjutnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa qala ta'ala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan mereka yang tidak mempersekutukan Rabb mereka, ya. Ini masih gambaran sifat-sifat perealisasian nilai tauhid yang ada pada para hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada nilai-nilai yang direalisasikan ya oleh Ibrahim alaihissalam. Ada nilai lain yang Allah sampaikan ini. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Ya, mereka yang tidak pernah mempersekutukan Rabb mereka. Ya. Di sini wasafal mu'minina sabiqin ilal jannah. Allah sedang mensifati para kaum mukminin yang
mendahului, ya, para pendahulu masuk surga, ya. Fa'athna alaihim bisifat, di mana para pendahulu dari para kaum mukminin yang mereka masuk surga ini, insyaallah dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, Allah puji mereka dan sanjung mereka dengan menyebutkan sifat-sifat utama yang paling menonjol yang ada pada mereka. Di antaranya, annahum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka benar-benar tidak mempersekutukan Rabb mereka dengan hal lain. Ya. Walamma kana al-mar'u qad ya'rid lahu ma yaqdah fi islami. Karena kan setiap individu bisa jadi terjadi sesuatu pada dirinya yang mungkin mencoreng nilai keislaman yang ada padanya, min syirkin jalli au khafi, dari kasus-kasus kesyirikan. Baik kesyirikan yang sifatnya tampak ataupun kesyirikan yang hidden, yang tersembunyi, ya. Nafadzalika anhum. Allah Subhanahu wa taala benar-benar menafikan kasus itu, kesyirikan tersebut dari hamba-hambanya ini. Ya. Hadza huwa tahqiqut tauhid. Demikianlah perealisasian tauhid yang seharusnya. Ya. Bukan hanya menegaskan bahwasanya aku beribadah kepada Allah, tapi ada penegasan dari lisan kita, dari hati kita, dan dari sikap kita bahwa kita berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan para ahlinya. Ya, alladzi hasunat bihi a'maluhum wa kamulat wa nafa'atuhum. Yang dengannya semakin baiklah amalan mereka dan semakin sempurna amalan mereka dan semakin bermanfaat. Di sini dikoreksi sedikit sama syarih sama Syekh Abdul Rahman. Perkataan Al-Imam ini Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau berkata, hasunat wa kamulat, okay? Semakin sempurna, semakin baik dan semakin sempurna. Maksudnya ketika berbicara tentang syirik besar. Hasunat dan kamulat nggak tepat kalau lagi berbicara tentang syirik kecil. Karena hasunat dan kamulat nggak tepat kalau diterapkan kepada kasus yang sifatnya syirik besar. La yuqal fi tarkihi dzalik. Ya. Yani syirik-syirik kecil, hal-hal yang sifatnya menodai kesempurnaan tauhid. Katakan seseorang mungkin akan membutuhkan waktu untuk hal tersebut, ya. Okay? Semakin dia matang, semakin dia memahami ilmunya dan lain-lain, semakin dia bisa merealisasikannya dan terlepas dia dari nilai-nilai kesyirikan-kesyirikan kecil. Ini bisa dikatakan hasunat dan kamulat. Beda, hasan dengan hasun, beda ya. Kamal dengan kamul, beda. Kalau fa'ula di bahasa Arab itu artinya semakin menjadi, hasunat, semakin menjadi baik. Oke? Beda dengan hasanat, emang udah baik. Gitu ya. Faquha, faqiha, faham. Oke? Faqaha, dia mengalahkan yang lain urusan pemahaman. Faquha, dia semakin faham. Tuh, itu bahasa Arab. Beda harokat, beda arti. Oke, ini lagi ngomongin hasunat sama kamulat. Yani menjadi semakin, artinya gitu. Ya. Kalau kasus dari syirik-syirik kecil, oke, ada cerita proses menjadi semakin baik. Tapi kasus syirik besar nggak boleh. Harus dari awal dia udah putus dari hal-hal yang merusak kesyirikan. Kalau kasus syirik-syirik kecil, oke lah, mungkin seorang hamba masih terjadi padanya kasus syirik kecil, kalaupun dia udah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, usulnya mah dasarnya. Tapi kasus-kasus syirik kecil atau kekufuran kecil yang menodai atau merusak kesempurnaan tauhidnya atau keimanannya wajar terjadi pada seseorang, wajar. Semakin seseorang belajar dan berjuang, semakin membina dan mendidik jiwanya, semakin terlepas dia dari kasus-kasus tersebut. Nah, pas kalau dikata hasunat sama kamulat. Karena emang sifatnya emang harus proses. Tapi kalau dari kasus kesyirikan besar, nggak boleh ninggalin nyembah sendal jepit dikit-dikit, nggak boleh. Harus dari awal mesti lepas. Tuh, awas. Nggak boleh ninggalin nyembah kaleng susu dikit-dikit, nggak boleh. Dari awal harus lepas tuh. Itu kasusnya syirik besar soalnya. Nggak pakai, nggak diterima proses nggak diterima. Nggak? Maksudnya di sini itu maksud ta'liq dari Syekh Abdul Rahman rahimahullah. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka
yang tidak mempersekutukan Rabb mereka, maknanya la ya'budun ma'allah ghairah. Maknanya mereka tidak menyembah hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Bal yuwahhiduna. Mereka hanya menunggalkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamun annahu la ilaha illallah ahadun samad. Mereka meyakini bahwasanya sungguh memang tidak ada Tuhan yang hak diibadahi melainkan hanya Allah yang Maha Esa, tempat bersandar, lam yattakhidh sahibatan wala waladan. Ia tidak menjadikan kekasih, pasangan, tidak juga menjadikan anak ya bagi dirinya, tidak juga mengambil anak bagi. Wa annahu la nadhiralah, ya, dan sungguh tidak ada sekutu baginya. Nah, maksudnya apa? Ini sedang berbicara Allah Rabb nih, Rabb. Jadi berbicara Allah sebagai satu-satunya zat Tuhan yang disembah. Ya. Apa ini sekarang berbicara Allah sebagai Rabb. Yani mereka yang menyempurnakan tauhidnya, oke? Di dalam perkara-perkara yang sifatnya meyakini kuasa rububiyah yang hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, enggak terbagi keyakinannya. Mereka hanya meyakini bahwa Allah lah seluruh kuasa, hanya pada Allah lah seluruh kuasa untuk mengatur apapun yang terjadi di alam semesta. Jadi bukan hanya mereka menjadikan Allah satu-satunya sesembahan, dan dalam penerapan dan keyakinannya pun mereka meyakini toh memang segala hal yang terjadi di alam semesta terjadinya hanya dengan kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari situ mereka dalam kasus-kasus kehidupannya tidaklah mereka bersandar kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan idealnya nilai tauhid yang ada pada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sedang puji, orang-orang beriman yang para sabiqin kepada syurga, ya, para pendahulu ke dalam syurga. Nah, ini juga tergambarkan lagi dari hadis berikutnya. Penerapan nilai tauhid, yakni menjadikan Allah sebagai Rabb, benar-benar. Bukan hanya lagi berbicara tentang menafikan hal lain yang diibadahi selain Allah, bukan, tapi memang hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala juga di dalam kasus-kasus dan kebutuhan-kebutuhan kehidupannya. Ini bab berikutnya, ucapan Syekh berikutnya, ucapan Al-Imam berikutnya menggambarkan nilai tersebut. Kita lihat. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, Al-Imam rahimahullahu taala berkata, dari Husain bin Abdurrahman, dia bercerita, kuntu inda Sa'id ibn Jubair. Suatu hari aku sedang bersama Sa'id bin Jubair rahimahumullah. Sa'id bin Jubair tabi'in besar, ya. Faqal, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-barihah. Siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh semalam? Kata Sa'id bin Jubair rahimahullah. Ya. Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Berarti semalam ada bintang jatuh nih. Fakultu, maka Husain pun rahimahullah berkata, aku melihatnya. Ya. Tsumma qult, kemudian aku menyambung perkataanku nih. Amma inni lam akun fi shalah. Pada malam itu bukannya aku lagi sholat malam, ya. Luar biasa ya salaf, lihat. Paham nggak maksudnya? Enggak. Lakinnani ludir, tapi waktu itu aku lagi tersengat hewan berbisa. Paham nggak? Ini bintang jatuh semalam. Okay? Sa'id bin Jubair ini siangnya nanya, siapa di antara kalian melihat bintang jatuh semalam? Husain rahimahullah berkata, aku melihatnya. Jangan sampai kalian salah sangka, ntar dikira aku lagi tahajud lagi, Masya Allah malam-malam. Bukan. Aku semalam kebenaran lagi tersengat sama hewan berbisa. Loh deh, dipatok kalajengking. Kalajengking ini cerita kalajengking padang pasir nih bro, beda cerita nih. Oke? Aku lagi disengat kalajengking. Masya Allah ya salaf, lihat. Boro-boro pencitraan. Boro-boro mau mencitrakan diri. Hal-hal yang dikhawatirkan, takutnya disangka, nilai-nilai kebaikan yang tidak ada padanya aja, dia langsung berlepas diri buru-buru. Dia tutupin pintunya. Paham nggak? Paham nggak? Dimana mereka luar biasa menjaga keikhlasan dan benar-benar menjaga diri dari nilai-nilai yang merusak keikhlasan. Boro-boro ceritakan ibadahnya dan lain-lain. Dia tutupin kalau bisa. Paham nggak? Dimana kita dibandingkan para salaf terdahulu. Ya? Bukannya aku lagi sholat sih itu, amma ini lam akun fi sholat.
Maksudnya itu, ya. Walakinni ludir, tapi tuh malam ana lagi kesantok kalajengking. Oke. Faqal, maka Sa'id berkata, "Famada sanad?" Kemudian apa yang kau lakukan? Ya ini habis tersengat kalajengking itu, apa yang kau lakukan? Irtaqait, kata dia. Aku pun diruqyah. Qal, "Fama hamalaka ala dhalik?" Sa'id bin Jubair bertanya, "Oh, diruqyah. Apa yang membuatmu melakukan hal tersebut?" Gitu ditanya oleh Sa'id bin Jubair. Qultu, Husain berkata, hadis haddatsanahu Sya'bi, sebuah hadis yang disampaikan kepada kita oleh Asy-Sya'bi rahimahullah. Ini periwayat juga, ya. Qal, dia berkata, "Wa ma haddatsakum?" Yani kemudian Sa'id berkata, "Oh ya, Sya'bi sampaikan hadis apa kepada kalian memangnya?" Gitu. Oke? Qultu, Husain berkata, "Haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb." Sya'bi menceritakan dari Buraidah ibn al-Husayb annahu qal, bahwasanya ia berkata, yakni hadis ini dari Nabi, la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah kecuali dari kasus ain atau humah. Humah ini demam yang datang dari gigitan hewan-hewan beracun, hewan-hewan berbisa. Tidak ada ruqyah kecuali dari kasus ain atau dari kasus humah. Humah ini sekali lagi demam, fever yang datang dari luar. Oke, biasanya dari gigitan hewan berbisa. Tidak ada ruqyah di sini bukan menafikan ruqyah untuk kasus-kasus lain, bukan. Ini lagi bilang sungguh ruqyah paling ajib, paling tokcer pada kasus ini. Tuh, maksudnya itu. Bukan berarti kasus-kasus sakit lain nggak boleh diruqyah, bukan. Oke? Ini ungkapan-ungkapan yang mesti difahami ya. Qal qad ahsan man intaha ila ma sami'. Kemudian Sa'id bin Jubair berkata, sungguh telah tepat mereka yang mengambil, yakni yang beramal berdasarkan ilmu yang telah mereka dapatkan. Ini pujian dari Sa'id bin Jubair bahwa sikap yang dilakukan Husain di mana dia berruqyah itu karena sebuah hadis yang pernah dia dapatkan, berarti dia beramal karena ilmu yang telah dia dapatkan, begitu kan? Itu maksudnya pujian dari Sa'id bin Jubair. Qad ahsan man intaha ila ma sami'. Oke, sungguh telah tepat, sangat baik mereka yang akhirnya mengambil sikap sesuai dengan apa yang mereka dengar, yakni ilmu yang datang pada mereka. Ini sikap. Ini harusnya demikian, di mana kita berilmu meyakini sesuatu adalah berdasarkan ilmu yang datang pada kita harusnya, bukan berdasarkan apa yang didogmakan, dipaksakan, dan arus yang berjalan pada para makhluk, bukan. Tapi berdasarkan ilmu yang kita dapat, itu yang kita dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang telah datang padamu, kenapa kau tak melakukan? Tak menyampaikan ilmu yang telah kuberikan padamu. Bukan kenapa kau tak mengikuti geng fulan atau geng alan. Enggak. Dapat ya? Qad ahsan man intaha ila ma sami'. Maksudnya begitu. Walakin haddatsana Ibnu Abbas. Barulah Sa'id menyampaikan koreksinya terhadap sikapnya. Siapa? Sikapnya Husain ini. Tapi kita telah mendapatkan hadis juga dari Ibnu Abbas, yakni dari Abdullah Ibnu Abbas, Ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, ya kan? Kita mendapatkan hadis juga dari Ibnu Abbas, yakni tentang hal ini nih, oke? Okay? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, uridat alayyal umam. Hadis yang panjang. Oke, okay? Di mana Nabi bercerita, ditampakkan padaku umat-umat manusia. Oke? Ditampakkan padaku, dihadapkan padaku umat-umat manusia. Fara'aitun nabi wa ma'ahu rahat. Kemudian aku melihat, kata Sa'id, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku melihat seorang nabi hanya dengan beberapa orang pengikutnya. Oke? Wan nabi ma'ahu rajul war rajulan, bahkan aku melihat seorang nabi hanya bersama 1-2 orang pengikutnya. Wan nabi laisa ma'ahu ahad, bahkan aku melihat seorang nabi yang bersendirian, tidak ada pengikutnya.
Ini berarti lagi di hari kebangkitan di mana tiap umat dikumpulkan bersama nabinya masing-masing. Ya, ini gambaran bahwa bahkan nabi pun hanya diikuti oleh sedikit manusia atau bahkan sampai meninggal kagak ada yang mengikuti sama sekali. Maksudnya itu. Lagi ngomongin itu tuh. Ya. Wan nabi laisa ma'ahu ahad. Bahkan seorang nabi dia bersendirian, tidak ada seorang pun yang bersamanya. Idh rufi'li sawad azim fadhanantu annahum ummati. Dan kemudian ditampakkan padaku kumpulan umat yang begitu banyak luar biasa. Dan aku mengira, nah itu dia umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqila li, namun dikatakan padaku, hadza Musa wa qaumuh, itu Musa alaihi salam bersama para pengikutnya. Ya. Fanadhartu fa idza sawad azim. Dan kemudian aku melihat, yakni ke sisi lain, aku melihat lagi kumpulan umat manusia yang begitu banyak. Faqila li, dan kemudian dikatakan padaku, yakni pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi ummatuk, itu dia umatmu. Ya. Wa ma'ahum sab'un alfan yadkhuluna jannah bighairi hisab wala azab. Dan di antara para umatmu tersebut terdapat 70.000 orang yang dimana mereka kelak akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita. Di antara umatmu yang banyak itu ada yang masuk surga langsung. Tanpa hisab, tanpa azab. Okay? Thumma nahadha fadakhala manzilah. Kemudian Rasul pun habis nyampein begitu kepada para sahabatnya. Okay? Nabi pun berdiri sallallahu alaihi wasallam dan masuk rumahnya, masuk kamarnya. Biarkan para sahabat pada penasaran, siapa itu? Sifatnya kayak gimana tuh orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Okay? Nabi pun masuk ke rumahnya. Fakhadhan nasu fi ulaik. Akhirnya para sahabat yang hadir di situ, ya, yakni murid-murid Nabi nih sallallahu alaihi wasallam, langsung pada ribut. Ngeributin siapa itu 70.000 orang tersebut. Yani bagaimana sifat-sifat mereka. Faqal, mereka berkata, ya. Faqal, mereka berkata, faqala ba'dhum, sebagian di antara sahabat ada yang berkata, la'allahum alladzin sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah orang-orang yang hidup menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay? Wa qala ba'dhum, yang lain berkata, fala'allahum alladzin wulidu fil Islam. Mungkin mereka ini adalah orang-orang yang sudah lahir dalam keadaan Islam, enggak sempat mengalami masa-masa jahiliyah. Okay? Falam yusyriku billahi syai'an. Akhirnya mereka tak pernah mempersekutukan Allah dengan satu hal pun. Okay? Karena para sahabat banyak ya, terutama yang senior, mereka lahir dalam keadaan syirik masih. Iya kan? Wa dzakaru asya, dan banyak lagi pendapat dari para sahabat tentang 70.000 orang tersebut. Okay. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru. Akhirnya Rasul pun sallallahu alaihi wasallam keluar dan kemudian mereka langsung mau mendengar langsung keterangannya dari Rasul dong sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya apa itu 70.000 orang tersebut tuh siapa aja yang kayak gimana tuh yang bisa masuk ke surga tanpa hisab, tanpa azab. Faqal, akhirnya Nabi pun berkata sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina la yastarqun. Mereka itu yang 70.000 itu, mereka adalah orang-orang yang enggak pernah minta diruqyah. Enggak pernah minta diruqyah. Wala yaktawun. Mereka enggak pernah juga minta dikai. Atau enggak pernah berkai. Okay? Wala yatatayyarun, enggak pernah juga mereka bertatayyur. Superstitious, oke? Okay? Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Ya?
Faqama Ukasyah ibn Mihsan. Pada saat itu Ukasyah ibn Mihsan radhiyallahu anhu langsung berdiri waqal, dan dia langsung berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku termasuk orang-orang tersebut. Rasul berkata, "Anta minhum." Kau termasuk dari golongan tersebut. Kepada Ukasyah radhiyallahu anhu. Tsumma qama rajul akhar, kemudian yang lain akhirnya ikutan berdiri dan berkata, "Ud'ullaha ayyaj'alani minhum." Jadikan aku juga ya Rasulullah untuk jadi masuk golongan tersebut. Doakan kepada Allah agar aku masuk golongan tersebut. Faqal, Rasul pun berkata, "Sabaqaka biha Ukasyah." Ente udah kelewat sama si Ukasyah. Udah kesalip ente sama si Ukasyah radhiyallahu anhu. Ya. Nah, lihat. Ini berbicara bukan hanya tentang menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan dan berpaling dari sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Iya enggak? Bukan kasus kesyirikan dalam artian beribadah kepada hal lain selain Allah, bukan. Tapi hadis ini lagi memberikan gambaran apa coba? Bahwasanya mereka, para ahli tauhid yang ideal ini juga di dalam kehidupan, di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi padanya di dalam kehidupan, tidaklah mereka bersandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tuh. Ternyata sifat-sifat yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sifat mereka tidak beribadah kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu kan yang disebut Rasul, iya enggak? Tapi sifat yang lebih spesifik, itu tentunya sifat yang pasti. Nggak mungkin orang masuk surga kalau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang spesial masuk surganya tanpa hisab, tanpa azab, bukan hanya menyempurnakan tauhid uluhiyahnya, tapi mereka menyempurnakan juga tauhid rububiyahnya. Tuh. Itu kenapa ditaruh di sini. Kenapa hadis ini ditaruh di bab ini? Okay? Kenapa ayat sebelumnya alladzina hum bi rabbihim, bi rabb. Tuh, rabb lagi ngomongin rabb. Mereka yang kepada rabb mereka, tuh, Allah sebagai rabb. Oke? Okay? Mereka nggak pernah mempersekutukan. Tuh, menjadikan Allah satu-satunya zat yang mereka yakini seluruh kuasanya di alam semesta ini dan bersandar hanya kepada Rabb tersebut. Dapat gak maksudnya? Penempatan hadis ini di bab ini. Maksudnya dapat ya? Bukan hanya berbicara tentang nggak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan hal lain dalam perkara ibadah, tapi perkara rububiyah juga, awas. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perealisasian nilai-nilai, di antara praktik besar perealisasian nilai bertawakal kepada Allah gitu adalah di mana nih mereka bahkan sampai nggak meminta diruqyah, nggak berkai, nggak mereka bertatoyur tuh. Ini di antara bentuk praktik penerapan nilai tauhid. Tauhid apa? Rububiyah. Ya kan? Dan hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Itu kan enggak minta diruqyah, enggak berkai, enggak bertatoyur. Ini semua adalah kasus-kasus yang bertentangan dengan nilai tawakal yang ideal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Maksudnya semua bentuk penerapan nilai tawakal nanti enggak hanya terbatas pada enggak minta diruqyah, enggak minta dikai, bukan hanya di situ doang nanti. Oke? Penerapannya itu begitu. Baik, baru kita lihat syarahnya nih. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Bukhari secara singkat dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara panjang, secara lengkap, ya, dan juga Imam Muslim. Dan demikian riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i rahimahumullah. Dari Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman ini As-Sulami, Abul Hudzail Al-Kufi. Dia periwayat thiqah, ya, yang diyakini kesikohannya, ya, dipercaya. Mat sanasid wa thalathin wa miyah. Meninggal di tahun 136 Hijriah. Walahu thalath wa tis'un sanah, di usia 93 tahun. Ya. Ini periwayat dari Kufah, periwayat dari Kufah.
Kemudian dari Sa'id bin Jubair. Sa'id Jubair ini Imam Sa'id bin Jubair, faqih. Min jillat ashab Ibnu Abbas, di antara pentolan-pentolan besar murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Sa'id bin Jubair. Riwayatuhu an Aisyah wa Abi Musa mursalah. Kalau dia meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah atau meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, maka kehitungnya mursalah. Maknanya apa? Dia nggak pernah ketemu Aisyah, nggak pernah ketemu Abu Musa Al-Asy'ari. Ingat nggak mursal artinya? Mursal ingat nggak artinya? Pernah kita jelasin. Mursal di dalam istilah terminologi hadis itu artinya ayyaqulat tabi'iyyu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang tabi'in berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti ada satu mata rantai yang dilompat gitu. Ya. Nah, demikian maksudnya ada mata rantai yang dilompat kalau dia meriwayatkan dari yang lain. Karena apa? Karena dia nih tidak bertemu nih dengan Ummul Mukminin Aisyah dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Terhitungnya mursal jadinya. Oke? Okay? Karena dia nggak bertemu dengan mereka. Kalau dia riwayatin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, baru nyambung rantainya. Begitu maksudnya. Karena dia muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahkan di antara pentolan besar muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dapat ya? Huwa Kufi, dia orang Kufah, aslinya bukan, aslinya dia dari laula akhta, kalau anda nggak salah, Afrika, dari Afrika dia, ya. Maula dia, budak yang kemudian diberikan kebebasan dari Bani Asad. Qutil baina yadayil Hajjaj sana 95, dia terbunuh, ditumpas oleh Al-Hajjaj, yakni Ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi, ya, di tahun 95 Hijriyah, walam yukmil al-khamsin, sebelum usianya 50 tahun. Sa'id bin Jubair ini rahimahullah kepleset. Okay? Kepleset dan kemudian ikut pemberontakannya Al-Asy'af di masanya dinasti, awal-awal dinasti Umayyah. Akhirnya Hajjaj mesti menumpasnya. Di antara yang tertumpas adalah Sa'id bin Jubair. Ada fitnah pada saat itu yang terkenal dengan fitnah hufad, fitnah qurra, di mana para qari, maksudnya qari adalah para penghafal Quran dan para ahli ilmu. Banyak yang akhirnya bergerak dan berontak kepada Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Para tabi'in besar pada saat itu yang masih hidup memperingatkan mereka agar jangan. Tapi bandel, tetap mereka melakukan pemberontakan. Akhirnya terjadilah yang terjadi, tertumpahlah banyak darah kaum muslimin pada saat itu. Nah, di antara yang akhirnya ikut dalam pergerakan tersebut adalah Sa'id bin Jubair rahimahullah, dan dia muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Rahimahullah wa ghafara. Semoga Allah merahmatinya dan mengampuninya, ya. Qauluh, ucapan Sa'id bin Jubair, in qadda. Nah, ini siapa di antara kalian yang melihat bintang in qadda? In qadda itu maksudnya apa? Ya. Maksudnya zala, maksudnya turun atau jatuh, ya. Kemudian perkataan Husain, amma inni lam akun fi shalah, bukannya aku lagi sholat sih. Tuh, kan Husain berkata, oh iya aku melihat semalam. Tapi bukan aku lagi sholat sih. Tuh. Oke? Di dalam Mughni Labib ini dijelaskan, ini penjelasan lughahnya terlalu panjang. Ucapan ini adalah ucapan Husain. Nah, mengapa dia mengatakan hal tersebut? Khaf ayyadhun al-hadirun, dia khawatir para pendengar pada saat itu, para hadirin, mengira annahu ra'ahu wa huwa yusalli, dikira dia lagi melakukan sholat di malam hari tersebut. Buktinya dia melihat tuh bintang jatuh. Tuh, takut dikira orang, oke, dia lagi sholat. Fanafa'an nafsihi iham al-ibadah, maka dia menafikan hal tersebut supaya orang tidak menduga itu padanya, ya. Wa hadza yadul ala fadli salaf, hakikatnya ini menunjukkan keutamaan para salaf, wa hirsihim 'alal ikhlas, dan betapa mereka berjuang luar biasa untuk menjaga keikhlasan, wa ib'adihim 'anir riya, dan betapa mereka berjuang sebisa mungkin menjauhi sifat-sifat riya, ya.
Wat-tazyin bima laisa fihim. At-tazayyun laisa bima laisa fihim. Atau mengambil tazayyun, yakni menampakkan diri seolah-olah keren dengan keutamaan-keutamaan yang padahal keutamaan itu nggak ada pada mereka, gitu. Langsung mereka nafikan hal tersebut. Ini menggambarkan betapa mereka menjaga keikhlasan. Tapi sampai situ dulu, kita dengarkan adzan, kemudian kita lanjutkan ya. Ini nggak bisa diputus soalnya nih. Ya. Kita lanjutkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ini pembahasan bagus ya, beruntung kita datang malam ini. Ya, berapa hujan, banjir, apa ini itu, bisa datang nih, Masya Allah, mujahid. Allahumma arzuqna al-ikhlas. Beruntung pembahasannya juga ajib ini, ya. Tapi kita telah jelaskan perkataan Husain, mengapa dia berkata, bukannya aku lagi sholat, ya. Ini menggambarkan betapa mereka hirs, yakni berjuang sebisa mungkin untuk menutup hal-hal yang sifatnya akan menjadi merusak dan mencoreng ketulusan ya, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari riya atau dari pujian-pujian dan sanjungan atas sesuatu yang tidak ada pada diri kita, ya. Ini harusnya menjadi contoh bagi para kaum muslimin ya, di dalam menjaga kemurnian keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinni ludig, tapi aku dipacok tuh ya. Umumnya ini kalau dibilang ludig di Arab, umumnya maksudnya adalah dari akrab, dari kalajengking, akrab ya, dari kalajengking atau zawatus sumum, atau hewan apapun yang punya sum, yang berbisa ya. Kemudian dia berkata irtaqait. Di lafaznya Muslim, istarqait. Aku minta diruqyah, ya, minta orang ruqyahin. Ai talabtu man yurqini. Aku mohon, aku meminta kepada seseorang untuk ruqyahin aku, ya. Kemudian perkataannya, yakni ini perkataan, maksudnya perkataan Sa'id bin Jubair. Fama hamalaka ala dzalik? Apa yang membuatmu melakukan hal tersebut? Yakni kenapa kau mengambil langkah untuk minta diruqyah begitu ya. Fihi talab al-hujjah ala sihhatil madhab. Di situ terdapat apa? Di mana dia meminta hujjahnya untuk membenarkan sikap yang dia ambil, ya. Hadis haddatsanahu Asy-Sya'bi, sebuah hadis yang disampaikan kepada kita oleh Asy-Sya'bi, Asy-Sya'bi al-Imam, ya. Namanya Amir ibnu Syurahil al-Hamdani. Dia lahir di era khilafahnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa huwa min thiqat at-tabi'in wa fuqahaihim. Dia di antara tabi'in yang well trusted. Thiqah ini artinya well trusted. Well trusted, ya. Wa fuqahaihim, di antara para ahli fikih, yakni memiliki pengetahuan yang baik mendalam, ya. Di antara golongan tabi'in. Mat sanah 300, meninggalnya tahun 103 Hijriyah, ya. Lahir di khilafah Umar, ya berarti masih ketemu sahabat-sahabat senior, Masya Allah, ya. Berarti dia masuk tabi'in senior. Qaulu, ucapannya dari Buraidah. Tuh, dari Buraidah maksudnya adalah Ibnul Husayb Ibnul Harith al-Aslami, sahabiyun syahir, dia seorang sahabat yang masyhur. Mat sanah 63, yang meninggal di tahun 63 Hijriyah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sa'ad, yakni di dalam Tabaqat, ya. Qauluh la ruqyah illa min ain au humah. Tuh, tidak ada ruqyah kecuali dari ain atau dari humah. Ain ini kasus ain yang kita tahu, ya. Atau humah. Humah ini hal-hal yang sifatnya fever, demam. Oke, demam-demam dari hal eksternal, biasanya dari hewan-hewan beracun.
Ini diriwayatkan Imam Ahmad, diriwayatkan Ibnu Majah, marfu'. Diriwayatkan juga Ahmad, Abu Dawud dan Turmudzi dari Imran Ibnu Husain, marfu', ya. Al-Haythami rahimahullah, rijal Ahmad thiqat. Dia berkata, rijal yakni rantai periwayatan Imam Ahmad di hadis ini orang-orang yang thiqah, orang-orang yang well trusted, ya. Ain adalah isabah al-ain ghairahu bi'ainihi. Yani kasus ain di sini maksudnya apa? Di mana seseorang terkena ain dari orang lain, ya. Ain ini benar adanya dan dibenarkan di dalam nas. Oke? Bahkan Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Lau kan syai' sabaqal qadar," andai aja ada sesuatu yang beneran terjadi padahal belum ditakdirin, tapi beneran terjadi, tuh. Lakan al-ain. Nisaya tuh ain. Maknanya apa? Nggak ada. Semua hal terjadi pasti dengan qadar. Maksudnya Rasul mengungkapkan begitu, menegaskan betapa ain tersebut beneran adanya. Beneran, orang tuh bisa kena ain. Ya? Orang-orang yang memiliki keimanan yang baik terhadap apa yang disabdakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya berhati-hatilah mereka akhirnya dari hal-hal yang bisa mendatangkan ain orang lain, tuh, ya, karena mereka sangat beriman, sangat meyakini benarnya perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ain itu ada, sehingga ngeri lah dia misalnya, tuh, untuk ngupload foto-foto dia dan keluarga dan anak-anaknya di tempat-tempat yang bisa dilihat orang lain. Hati-hati itu, ya, karena ain itu terjadi, bisa terjadi. Tidakkah kita lihat gonjang-ganjing dan hancurnya keluarga, hubungan keluarga dan lain-lain dari keluarga-keluarga yang banyak sekali ngupload kisah perjalanan dan kegiatan mereka sehari-hari. Atau mungkin gonjang-ganjing yang terjadi pada kehidupan keluarga para artis. Kenapa demikian? Bisa di antara penyebabnya adalah tentunya ain. Tentunya ain. Hati-hati. Ya, apabila memang kita benar-benar beriman bahwa yang Rasul sampaikan adalah beneran, maka ambil beware, ambil sikap hati-hati tersebut, waspada tersebut, karena Rasul telah menyampaikan hal tersebut. Ya, jangan kita ngupload atau menampakkan gambar-gambar diri kita atau gambar-gambar keluarga kita atau anak-anak kita pada tempat-tempat yang hakikatnya nggak ada urgensinya. Ini bukan lagi ngomongin fikih masalah foto boleh apa enggak, bukan lagi ngomongin itu, bukan. Ya, bukan lagi ngomongin itu, bukan. Cuman ngomongin efek di antara efeknya. Maka dilihat urgensinya. Ya, urgensinya dilihat, urgensinya. Ya. Belum lagi seringkali hal demikian justru merusak juga keikhlasan di mana seseorang melakukan ibadahnya dan kemudian mengumumkannya di statusnya, di media sosialnya, misalnya umrohnya kah, hajinya kah, dan lain-lain, mengumumkannya dengan tulisan kah atau dengan foto yang disebarkan kah dan lain-lain. Itu ngebuka, selain ngerusak ibadahnya, ibadahnya. Kita jaga-jaga aja, wallahu a'lam, keterima apa enggak nih ibadah kita sama Allah. Dihitung ikhlas apa kagak, kita wallahu a'lam, ya enggak? Siapa yang bisa mentazkiyah dirinya sendiri, ya enggak? Apalagi pakai diumum-umumin, ya enggak? Sehingga para jin dan manusia mendengar. Ya, ain, betul adanya itu. Ya, wal humah, ya, summul aqrab wa shibhuha, tuh. Humah ini maksudnya adalah efek yang datang dari bisa, kalajengking dan hal-hal yang serupa dengannya, ya, yang seringkali membawakan efek menggigil, humah, ya, demam, fever. Al-Khattabi rahimahullah berkata, makna hadis la ruqyah ashfa wa aula. Tuh, tadi hadis yang disebutkan itu tidak ada ruqyah kecuali dari kasus ain dan humah. Begitu kan? Iya kan? Tidak ada ruqyah kecuali dari kasus ain dan humah. Maknanya bukan berarti kasus-kasus lain tidak boleh diruqyah. Bukan itu yang ditangkap dari ucapan demikian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
ungkapan demikian itu, Rasul lagi mengungkapkan betapa ruqyah itu sangat efektif dari kasus ain dan kasus hummah gitu. Maksudnya begitu. Ya. Itu loh. La ruqyah asfa, tidak ada yang lebih efektif menyembuhkan, okay? Pada kasus ain dan hummah daripada ruqyah, maksudnya gitu. Ya. Waqad raqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waruqi, demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah dan Nabi juga pernah diruqyah sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya qad ahsana man intaha ila ma sami'. Ini ucapannya Sa'id bin Jubair rahimahullah. Sungguh telah tepat, sungguh ahsan, sungguh hebat, sungguh baik. Mereka yang mengambil sikap berdasarkan apa yang mereka dengar. Gitu. Maksudnya berdasarkan ilmu yang sampai kepada mereka. Yani man akhadha bima balaghahu minal ilm. Yakni maknanya sungguh telah tepat, sungguh benar. Mereka yang mengambil sikap berdasarkan ilmu yang datang pada mereka wa amila bihi dan mengamalkannya faqad ahsan. Dia telah berbuat baik, berbuat tepat. Oke? Bikhilaf man ya'mal bijahl, beda dengan orang yang melakukan sebuah amalan tapi berangkat dari kejahilan. Ya? Aula ya'mal bima ya'lam, atau lebih jauh lagi orang-orang yang tidak beramal berdasarkan ilmu yang udah sampai padanya. Tuh, ilmunya udah sampai masih nggak diamalkan. Loh. Ya, udah tahu celah-celah penguasa nggak boleh, masih aja celah-celah penguasa. Loh. Ya. Fa innahu musiun athim. Orang yang demikian justru jadinya dia berbuat buruk, dia berdosa dengan hal tersebut, ya. Wa fihi, dan di dalam hadis tersebut juga fadilatu ilmi salaf wa husnu adabihim. Terdapat keutamaan ilmu salaf dan betapa baiknya perangai mereka. Adab ini manner mereka, ya. Tuh. Tuh, udah berapa nilai itu yang dari satu hadis ini, udah berapa nilai yang kita bisa ambil? Iya nggak? Luar biasa nggak? Beruntung nggak kita datang malam ini? Alhamdulillah. Hujan-hujanan, iya nggak? Alhamdulillah. Iya nggak? Baik, kita lanjutkan ucapannya. Walakin haddatsana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi telah berkata kepada kita Ibnu Abbas, yakni Ibnu Abbas pun meriwayatkan hadis pada kita. Ini ucapannya Sa'id bin Jubair rahimahullah maksudnya. Ya. Di mana dia mendapatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkaitan dengan ruqyah juga nih nanti nih. Oke, ini bisa menyeimbangi hadis tentang ruqyah yang kau dapatkan supaya kau bisa memahami dengan tepat bagaimana syariatnya tentang ruqyah-ruqyahan ini nih, gitu maksudnya. Paham ya? Karena tadi Husain rahimahullah hanya mendapatkan hadis bahwasanya ruqyah itu efektif buat ain dan buat dari sengatan hewan berbisa. Tuh hanya sebatas itu. Tapi tentang detail teknisnya bahwasanya boleh nggak sih minta ruqyah dan lain-lain, dia belum pernah dengar nih. Nah, disampaikan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah. Oke, untuk apa? Untuk menyempurnakan ilmu yang ada pada Husain rahimahullah dan para hadirin. Karena demikian sempurnanya ilmu. Ketika datang dari banyak jalur, nggak bisa kita hanya dari satu hadis langsung menyimpulkan sebuah sikap, nggak bisa. Tunggu, lihat dulu hadis-hadis yang lain, ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan tema ini, barulah kita bisa menyimpulkan sebuah nilai praktek. Tuh, gitu. Dapat nggak? Ya. Nah, ini diimbang ini. Dari Ibnu Abbas katanya, Ibnu Abbas ini Abdullah, Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muthalib radhiyallahu anhuma, Ibnu ammin Nabi, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi berdoa baginya, Nabi bersabda, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia di dalam agama, yakni berikanlah dia ilmu yang mendalam. Al-fiqhu al-fahmu ad-daqiq, faham yang dalam, bukan standar faham, tapi faham yang deep, yang dalam. Oke? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya ta'wil, yakni ajarkanlah kepadanya makna apa yang kau maksud dari makna Al-Quran.
Itu dari makna dari makna ucapanmu di dalam kitabullah. Oke? Takwil itu artinya tafsir, mengarahkan makna artinya, ya. Fakana kadzalik, dan demikianlah Ibnu Abbas ternyata radhiyallahu anhu, seseorang yang terkenal dengan ilmu yang mendalam dan sangat luas di dalam ilmu tafsir. Bahkan para ulama rahimahumullah mengedepankan tafsiran kalau udah datangnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena doa Rasul sebelah sini nih. Ulama kalau lagi ngeriwayatin tafsir, ngeriwayatin riwayat-riwayat dari Rasul tentang tafsir, kalau udah nih tafsiran datangnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dipakai duluan tuh sama ulama. Bahkan seringkali lebih dikedepankan daripada para sahabat-sahabat lain yang lebih tua dari Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas kan bocah, Rasul meninggal aja sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas nih 9-10 tahunan. Ya, radhiyallahu anhu. Tapi tafsiran dari sahabat-sahabat lain ketika datang dari Ibnu Abbas diduluin radhiyallahu anhu. Tapi gimana pun setelah tafsiran yang datang dari para khulafa rasyidin radhiyallahu anhu ajmain. Demikian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mat di Taif sanah 68. Dia meninggal di daerah Taif tahun 68 Hijriah. Qala al-musannif rahimahullah berkata, wa fihi umku ilmi salaf. Di dalam hadis ini terdapat gambaran betapa dalamnya ilmu salaf. Ketika Sa'id bin Jubair berkata, qad ahsan man intaha ila ma sami' walakin kadza wa kadza. Sungguh telah tepat mereka yang mengambil sikap berdasarkan apa yang mereka dengar, berdasarkan apa yang sampai pada mereka dari ilmu. Maksudnya gitu. Tapi demikian. Maksudnya apa? Ulima annal hadits al-awwal la yukhalif ats-tsani. Di sini dapat ditangkap maksudnya hadis yang pertama tidak juga bertentangan sih dengan hadis yang kedua, tapi lebih mengarahkannya gitu. Enggak membatalkan. Okay? Hadis yang disebutkan tadi oleh Husain, bahwa saya Rasul berkata la ruqyah illa min ainin wa humah, itu tidak ada ruqyah kecuali dari kasus ain dan kasus humah, itu betul diambil bahwasanya ruqyah itu dipraktekkan terutama pada kasus ain dan humah. Benar, ini hadis yang akan disebutkan ini tidak juga membatalkan adanya praktek ruqyah, tapi lebih mengarahkannya, maksudnya begitu, ya. Qauluh uridat alayyal umam. Nah, ucapan Sa'id bin Jubair ketika menyampaikan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasul menyebutkan kan di hadis itu tadi yang kita bacakan hadisnya, ditampakkan padaku umat. Ini gambaran berarti lagi kisah, lagi Isra Mi'raj. Kalau Rasul lagi bercerita sallallahu alaihi wasallam ditampakkan padaku begitu, oke? Dilihat itu biasanya terjadinya kejadian tersebut ketika Isra Mi'raj. Oke? Tampakkan padaku di langit kesekian, aku dipertemukan dengan Nabiullah fulan. Bisa begitu ya? Itu berarti kejadian lagi ngapain? Lagi di mana itu berarti kejadiannya lagi Isra, ketika Rasul dibawa ke Sidratul Muntaha, ya. Ditampakkan kepadaku umat-umat. Ya, ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nasa'i, dan juga dari riwayatnya Abthar Ibnul Qasim dari Husain Ibnu Abdurrahman. Anna dzalik kana Lailatul Isra. Kejadian itu terjadi ketika berarti Lailatul Isra, malam Isra. Oke? Qala Al-Hafiz berkata, siapa yang maksudnya Hafiz? Ibnu Hajar, ya. Demikian di antara para ulama, ya. Ketika emang dia adalah seseorang menjadi tapi ini bukan mutlak ya, ini nggak mutlak ya. Ini kemarin disampaikan oleh Syekh Abu Samah, lagi nongkrong di sini sama kita berapa hari. Disebut imam, ketika dia menjadi imam di setiap bab. Oke? Misalnya, dia di hadisnya, dia di fikihnya, dan di akidahnya, dan di manhajnya beres, dikata imam. Dibilang Imam Ibnul Qayyim, dibilang Imam Ibnu Taimiyah, ya, masuk. Tapi Nawawi, Ibnu Hajar dibilangnya lebih kepada Hafiz Nawawi, Hafiz Ibnu Hajar. Kenapa? Karena ada di beberapa bab dia tidak dijadikan patokan. Dapat, oke?
Misalnya di dalam asma wa sifat, oke? Dan lain-lain tidak dijadikan patokan, sehingga yang beberapa individu tersebut tidak jadi. Nah, ini sebagian ulama menggunakan kaidah ini antara menempatkan mana imam, mana hafidh. Tapi ini bukan sebuah patokan yang pasti, maksudnya bukan sebuah hukum matematis ya, maksudnya banyak juga ulama lain yang nggak pakai kaidah itu. Ini Nawawi rahimahullah kita bilang imam juga dia, demikian juga Ibnu Hajar al Asqalani kita bilang imam rahimahullah. Ya, demikian ini hanya untuk wacana supaya tahu. Kenapa dikatakan hafidh? Karena dia menjadi patokan memang di dalam fikih, di dalam sunnah, di dalam riwayat-riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di dalam akidah, terutama di tauhid, di asma wa sifat, di bab iman, dia tidak dijadikan patokan. Ya, maka dikatakan hafidh. Oh begitu, baru tahu aneh ya, dikasih tahuin kemarin itu. Hafiz berkata, yakni Ibnu Hajar al-Asqalani yang menyusun Fathul Bari. Ketika dikatakan Hafiz berkata, maka maksudnya di Fathul Bari. Kalaupun dia mengarang banyak kitab. Tapi ketika dimutlakan, Hafiz berkata, maka maksudnya di mana? Sebagaimana diriwayatkan Bukhari, udah, nggak disebut lagi. Berarti di mana itu? Di Sahihnya. Kalau Imam Bukhari meriwayatkan di luar Sahih, harus disebut itu. Misalnya rawa al-Bukhari fil adabil mufrad. Nah, itu harus disebut adab mufradnya. Nggak boleh rawa al-Bukhari doang. Karena kalau rawa Bukhari doang, diriwayatkan Imam Bukhari doang, maka maksudnya di sahih. Dapat ya? Begitu ya? Al-Hafiz berkata, fa in kana dzalika mahfuzan kana fihi quwwah liman dhahaba ila ta'addud al-isra wa annahu waqa' bil Madinah aidan. Qultu wa fi hadza nadharun. Tuh. Kata Imam Ibnu Hajar katanya, apabila hadis ini kuat, yakni ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada anak-anak, kepada para sahabat, aku ditampakkan padaku umat manusia. Tuh, Rasul kan berbicara gitu kepada para sahabat. Apabila hadis ini sahih, ini menjadi hujah yang menguatkan pendapat sebagian orang bahwasanya Isra Mi'raj terjadi lebih dari sekali. Dan bahwasanya Isra juga terjadi di Madinah. Karena Rasul mengucapkan hadis ini lagi di Madinah, bukan lagi di Mekah. Dia menceritakan hadis ini kepada para sahabat radhiyallahu anhu, berarti lagi di Madinah, lagi ngejelasin tentang hal-hal ini lagi di Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa Rasul menceritakan hal yang terjadi waktu dia terjadi di Mekah dulu? Isra Mi'raj kan waktu Rasul di Mekah, ingat gak? Sallallahu alaihi wasallam. Ini kok Rasul di Madinah cerita gitu. Kata Ibnu Hajar sih rahimahullah, ini kalau kuat nih hadis, ini menjadi hujah juga buat pendapat sebagian orang yang berkata bahwasanya Isra happens more than once. Terjadi lebih dari sekali katanya. Di Madinah juga terjadi katanya, pernah diajakin Rasul Isra katanya begitu. Oke? Dapat ya? Maksudnya buktinya nih Rasul baru cerita ketika dia di Madinah. Sebuah kejadian yang terjadi padanya ketika Isra, dulu kok nggak cerita waktu habis Isra gitu. Oh berarti emang terjadi lebih dari sekali. Di Madinah juga Rasul pernah diajak tur juga, katanya begitu. Oke? Tapi ini nggak disetujui. Fi hadza nazar, kata Syekh Abdurrahman, tapi enggak lah pendapat ini. Ya enggak gitu lah. Ada bisa lemah juga lah maksudnya, ya. Ada sisi lemahnya juga. Oke? Qaulu fara'aitun nabi ma'ahu rahat. Tadi ini kan sabda Nabi SAW, aku melihat seorang nabi hanya dengan beberapa orang. Aku lihat seorang nabi hanya dengan 1-2 orang. Aku lihat seorang nabi enggak ada orang sama sekali bersamanya. Maknanya apa? Nanti dibangkitkan para manusia dengan nabi mereka masing-masing yang membawakan hujah kepada mereka. Oke? Bahkan di antara para nabi tersebut alaihi wassalatu wassalam, ada yang berdakwah sampai matinya enggak ada pengikut sama sekali. Atau ada, cuman sedikit. Ya? Cuman sedikit pengikutnya. Demikian, ya. Ditampakkanlah hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, rahat, dibilang rahat tuh beberapa orang di bawah 10. Dibilang rahat tuh beberapa orang di bawah 10. Ya.
Qaulu wan nabi ma'ahur rajul war rajulan, dan seorang nabi hanya bersama seorang atau dua orang lelaki, atau bersama dua orang maksudnya. Wan nabi laisa ma'ahu ahad, bahkan seorang nabi yang tiada seorang pun bersamanya. Fihi radd 'ala man yahtajja bil kathrah. Di dalam hadis ini, di dalam nilai, di antara nilai yang dapat diambil dari hadis ini, terdapat bantahan bagi mereka yang berhujjah dengan jumlah banyak. Sebagian manusia mematokkan kebenaran itu ketika hal tersebut banyak dan umum terjadi pada manusia. Ketika sedikit dan asing, mereka mencurigai bahwasanya itu adalah diantara kebatilan. Tuh, diantara hujah kebenaran adalah ketika hal tersebut common, umum, banyak pengikutnya. Dan ini adalah diantara mindset kaum jahiliyah yang akhirnya diingkari oleh akidah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu masuk di dalam masail jahiliyah, masuk itu di dalam masail jahiliyah. Bahwasanya mindset tersebut hakikatnya keliru. Buktinya apa? Buktinya Nabi bahkan dengan seorang, dengan dua orang, bahkan Nabi enggak bersama dengan siapa, tapi dia Nabi, dia di atas kebenaran. Maka jumlah para pengikut nggak bisa menjadi patokan nggak bisa menjadi patokan. Dapat maksudnya itu? Maksudnya di dalam ungkapan Rasul ini terdapat bantahan terhadap mereka yang berhujjah dengan kathrah, dengan kuantiti. Paham ya? Maksudnya ya? Zain. Qauluh idh rufi'a li sawad 'azim. Nah, taunya ditampakkan bagiku sekumpulan manusia yang begitu banyak. Maksudnya asyakhs alladhi yura min ba'id, maksudnya tampak dari jauh. Ya. Fadhanantu annahum ummati, dan aku mengira, ini golongan manusia yang banyak ini golongan dari umatku nih, ini umatku nih. Rasul mengira demikian. Okay? Di dalam Sahih Muslim, lakin unzur ilal ufuq. Ketika disampaikan kepada Nabi, itu adalah kaumnya Musa, yang banyak itu yang kau lihat, itu kaumnya Musa, bukan kaummu, wahai Muhammad. Tapi lihat kepada ufuk, tapi coba lihat ke sana tuh, ke sebelah sana, di ufuk. Ufuk ini tempat mentoknya pandangan. Ufuk. Apa sih bahasanya? Kalau di laut itu kita ngelihat mentoknya antara laut ketemu langit tuh. Cakrawala, horizon. Cakrawala ya? Cakrawala. Tuh di ufuk tuh maksud. Lihat ke ufuk sana. Tuh, ada di dalam riwayat Muslim, Nabi disuruh lihat coba ke sebelah sono, ternyata Nabi dapati juga sekumpulan manusia yang begitu banyak, luar biasa. Oke? Faqila li, dikatakan padaku, yang pertama tadi yang Rasul kira itu umatnya, hadza Musa wa qaumuh, itu kaumnya Musa. Itu Musa, yakni Musa ibnu Imran alaihi salam, kalimur Rahman. Ya? Wa qaumuh atba'uh ala dinih min Bani Israel. Maknanya para pengikutnya di atas agamanya dari golongan Bani Israel. Fa nadhartu fa idza sawad 'azim faqila li hadhihi ummatuk. Dikatakan padaku, lihat tapi ke sebelah sana. Dan ketika aku lihat kumpulan manusia yang begitu banyak. Dan dikatakan kepadaku, itulah umatmu. Hadhihi ummatuk. Ini umatmu, wahai Muhammad. Gitu. Ma'ahum sab'un alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala adab. Di antara mereka terdapat 70.000 orang, yakni dari golongan umatmu tersebut, terdapat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yakni tanpa sidang. Tanpa hisab berarti tanpa sidang. Langsung itu. Iya kan? Tanpa azab. Tanpa mesti melewati neraka. Ya? Ai li tahqiqim at-tauhid, dikarenakan perealisasian mereka terhadap nilai tauhid. Tuh. Ya? Di dalam riwayatnya Ibnu Fudail, wa yadkhulul jannah min haula min ummatik sab'una alfan, ini dari redaksi lain. Di dalam hadisnya Abu Hurairah, di riwayat Imam Bukhari dan Muslim, annahum tudi'u wujuhuhum idha'atal qamar lailatal badr. Di mana wajah mereka, yakni wajah yang 70.000 orang tersebut, itu bercahaya sebagaimana terangnya cahaya rembulan ketika Lailatul Badr, ketika full moon.
ketika full moon. Ya. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Baihaqi dari hadisnya Abu Hurairah, "Fastazadtu Rabbi fazadani ma' kulli alfin sab'ina alfan." Qala al-Hafidz sanaduhu jayyid. Di dalam riwayat Imam Ahmad, ini melengkapi lagi nih. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayatnya Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Fastazadtu Rabbi." Aku pun minta tambah kepada Rabbku. Dari yang 70.000 tadi yang bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, aku minta tambahin. Jangan 70.000 ya Rabb, tambahin ya Rabb. Begitu, oke? Maka Allah pun menambahkan bagiku dari setiap 1.000, oke? Dari setiap 1.000, 70.000. Ma'akulli alfin sab'ina alfan. Dari setiap 1.000 dari 70.000, setiap 1.000 ditambah 70.000. Yani 1.000 orang ini bawa 70.000. 1.000 orang bawa 70.000. 1.000 orang bawa 7. Lu hitung deh, gue keder kalau udah angka mah. Hah? Berarti berapa jam? Banyak. Udah begitu dah, banyak dah. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Hujan. Allahumma ja'alna minhum. Nah, Al-Hafidz rahimahullah, yakni Ibnu Hajar berkata, sanadnya yang dari riwayat Imam Ahmad ini jayyid, kuat. Oke, zen, keren. Thumma nahad, di situ Nabi pun nahad, bangun. Setelah berkata demikian tentang orang-orang spesial ini, Nabi pun pergi dan Nabi pun berdiri dan pergi. yakni membiarkan para sahabat dalam kondisi questioning, bertanya-tanya, siapa lo begitu. Kebayang nggak kalau kronologis itu ketika Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam. Fakhadha an-nasu fi ulaik. Fahadha min al-'am alladhi urida bihi al-khusus ay jumlah al-hadirin khas. Khad bil kha. Tayyib. Akhirnya para sahabat pun sibuk dan ribut ngomongin siapa tuh orang yang masuk surga tanpa begitu spesial. Mereka baru tahu ternyata ada ya orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Oke? Kira-kira kalau ada nih sifatnya gimana gitu? Yang kayak gimana? Sebagian di antara mereka ada yang bilang apa? Oh, itu mah yang lahir di dalam Islam katanya. Kita mah kan lahir dulu masih, iya kan? Masih nyembah batu apa ini itu. Itu mah yang udah dari lahir kagak sempat syirik, itu mah udah Islam dari lahir kali. Maksudnya gitu. Sebagian mereka di antara, oh itu mungkin yang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masing-masing mencoba memikirkan amalan-amalan atau sifat-sifat yang paling mulia sehingga seseorang layak untuk bisa masuk surga tanpa persidangan. Wah, begitu ceritanya. Semuanya mencoba. Sebenarnya ini taktik didik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu. Sebelum menyampaikan poin, Nabi itu ada aja strateginya. Entah memberikan dulu pertanyaan, biar mereka mengusahakan dulu jawabannya sebelum menyampaikan poin. Karena kalau langsung disampaikan poin, lupa. Mendingan dengan cara ini nanti ada gaya didik Rasulullah SAW. Pernah kita bikin jadi satu kajian khusus. Gaya didik Rasulullah SAW. Di antaranya ini. Atau dibikin mereka penasaran dulu, tinggal. Gitu. Iya kan? Atau diberikan analogi-analogi. Perumpamaan. Ini akan lebih nempel dan lebih diingat. Daripada langsung disampaikan poin begitu aja. Gitu ya. Zen? Nah, para sahabat pun langsung mereka meributkan hal tersebut. Nah, di dalam nilai tersebut, di dalam hadis tersebut terdapat nilai apa? Ibahatul munadharah wal mubahatsah fi nususi syara' ala wajhil istifadah wa bayan al-haq. Bolehnya kita berdiskusi, bahkan mungkin menguatkan satu, melemahkan yang lain, membantah gitu kata. Oke? Bolehnya sometimes di dalam memahami nas-nas syariat dengan tujuan untuk berbagi faidah. Oke? Dengan tujuan untuk berbagi faidah dan dengan tujuan untuk menjelaskan yang hak yang dimaksud oleh Allah, oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam nas-nas yang ada. Ya.
Wafi, dan di dalam kasus tersebut juga terdapat nilai umku ilmi salaf, betapa dalamnya ilmu salaf, ilmu para salaf. Lima arifatihim annahum lam liyanalu dzalik illa bi'amal. Tuh, dikarenakan mereka langsung tahu para salaf pada saat itu bahwasanya mereka, yakni orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab itu nggak bakalan mereka mendapatkan kemuliaan tersebut kecuali dengan amalan. Oke? Begini, orang bisa masuk surga, ini akidah kita. Orang masuk surga dengan amal apa dengan rahmat? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi spesialiti seseorang bisa masuk surga itu dengan amalan. Spesialitinya diantaranya, di surganya dia level apa? Nambah tinggi, nambah spesial dong. Ini dengan amalan, dengan pengorbanan. Oke? Tapi bisa selamat dari neraka dengan rahmat Allah. Paham gak maksudnya? Nah, di antara spesialiti masuk surga di mana seseorang langsung masuk, nggak pakai ngantri, nggak pakai disidang. Itu kan spesialitinya berarti, iya kan? Mereka langsung tahu, oh ini pasti dengan amalan atau dengan pengorbanan yang besar. Oke? Ini bukan hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana sekedar seseorang sekedar selamat dari neraka. Bukan itu soalnya nih. Ini udah lebih lagi gitu. Dapat ya? Maksudnya, nah, itu maksudnya umku ilmi salaf, dalamnya ilmu para salaf, dikarenakan mereka langsung paham bahwasanya orang-orang tersebut 70.000 orang itu tadi dikali 70.000 lagi tadi, ya kan? Bener gak? 70.000 kali, mana so tahu? Hah? Bener gak tuh? Iya begitu dah. Yang tadi tuh yang banyak bener tadi tuh, oke? Mereka tidak mendapatkan kehormatan tersebut kecuali pasti dengan effort amal, yakni effort. Nggak nyender nih, oke? Nggak nyender, iya gak? Dapat. Wa fihi hirsuhum 'alal khair. Dalam hal tersebut juga dapat kita tangkap betapa mereka bersemangat mengejar nilai-nilai kebaikan. Oke? Faqal, nah maka Nabi pun berkata sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun keluar kembali kepada mereka dan kemudian berkata, menjelaskan siapa sih itu orang-orang yang bisa masuk surga tanpa sidang, tanpa hisab, tanpa adab. Oke? Alladzin la yastarkun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta dirukyahin. Oke? Hakadha thabat fi sahihain. Demikian di dalam riwayat sahihain. Wa huwa kadzalik fi hadits Ibnu Mas'ud. Demikian juga di dalam hadisnya Ibnu Mas'ud, di dalam musnadnya Imam Ahmad. Wa fi riwayah Muslim la yarkun. Tapi di dalam riwayat Imam Muslim, mereka orang yang tidak beruqyah. Bukan hanya minta ruqyah, bahkan mereka tidak beruqyah. Tapi ada pembahasan sanad nih sedikitnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, hadhihi ziyadah wahmun minar rawi. Tuh. Di dalam riwayat Imam Muslim ini ketika Rasul menyebutkan sifat orang-orang yang masuk surga tadi tanpa hisab, tanpa azab, oke? Di dalam riwayat Imam Muslim ada lebih redaksi yang tidak ada di dalam riwayat yang lain. Di dalam riwayat Imam Muslim ini, humul ladzina la yarkun wa la yastarkun. Tuh, mereka orang yang tidak beruqyah, tidak juga minta diruqyah. Tuh, tidak beruqyah ini nggak ada nih di riwayat lain. Tidak minta diruqyah disepakati di riwayat-riwayat lain ada. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bilang ini perawi yang ada di Muslim waham nih, kusut nih, salah faham. Ngerti gak? Berarti layarkun ini tertolak. Oke? Layastarkun masuk. Dapat. Karena kalau diterima mereka adalah orang-orang yang tidak beruqyah. Tuh. Berarti tidak beruqyah menjadi sifat seseorang yang bisa masuk, yang mulia, yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, akan bertentangan dengan hadis-hadis lain yang datang tentang ruqyah dan keutamaan ruqyah. Bahkan contoh ruqyah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh. Jadinya kontradiksi nanti kalau diterima nih layar kun tuh. Di Islam nggak boleh ada kontradiksi, nggak boleh ada inkonsistensi, ya nggak? Karena nggak boleh ada kontradiksi. Ya, kalau itu haram. Kalau layar kun akhirnya kita hukumi haram atau minimal beruqyah kita hukumi haram atau minimal kita hukumi menjadi negatif karena menjadi sifat orang-orang yang nggak bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, gitu ya. Berarti ada nilai negatifnya dong pada beruqyah, iya kan?
Sementara hadis-hadis lain justru menyebutkan keutamaan ruqyah. Kontradiksi gak? Kontradiksi. Bisa diterima gak? Gak bisa. Berarti, dan terus kok dari seluruh riwayat ini doang nih yang ada yang la yarqun, tidak beruqyah, riwayat ini doang. Ini waham. Gitu. Lihat penelitian ulama terhadap, ada nggak agama lain yang meneliti perkataan Rasulnya, dijagain berabad-abad, sampai sedemikian rupa, sampai per kalimat diteliti, per huruf diteliti, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Layar kun itu waham, waham ini kusut-kusut salah kira, gitu loh, dari perawi. Nggak ada layar kun itu, maksudnya yang ada la yastarkun, tidak minta diruqyah, oke? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ini tambahan redaksi yang ada di riwayat Imam Muslim yang la yarqun tadi, mereka adalah orang yang tidak beruqyah, oke? Itu wahmun minar rawi, kusut-kusut keder dari perawi. Lam yakul an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yarqun, hakikatnya Nabi nggak pernah bilang mereka orang yang tidak beruqyah. Nabi nggak bilang gitu, katanya gitu. Dikarenakan Nabi SAW bersabda, waqad su'il anir ruqa, ketika Nabi ditanya tentang praktek ruqyah, Rasul berkata, menjawab, man istata'a minkum ayyam fa'akha falyanfa'hu. Tuh, barang siapa di antara kalian yang bisa berbagi manfaat kepada saudaranya, maka agar dia berbagi. Tuh, ruqyahin. Iya kan? Waqal, Nabi juga berkata, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Enggak apa-apa Pak, praktek ruqyah yang ada berjalan selama ini, enggak apa-apa pakai. Selama tidak ada yang syirik, selama tidak berbenturan dengan kaidah-kaidah syariat. Ya kan? A'ridu alayya ruqakum, Rasul suka bilang, coba-coba bacakan kepadaku ruqyah-ruqyahan kalian yang biasa kalian baca dulu di zaman jahiliyah. Nabi dengerin, nilai-nilai yang bertentangan dengan tauhid, dengan akidah kita dilarang sama Nabi. Yang benar dibiarin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena praktek ruqyah berjalan sejak sebelum datangnya syariat dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke? Malam takun syirkan, selama enggak syirik. Qal wa aidan qad raqa Jibrilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga Jibril alaihi salam. Dia telah meruqyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waraka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ashabah. Demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meruqyahi para sahabatnya. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meruqyah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang matanya udah terluka dan buta sebelah. Diambil sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian didoakan dan akhirnya menjadi sembuh dan lebih terang daripada mata satunya. Iya kan? Demikian banyak terjadi di dalam peperangan-peperangan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meruqyah para sahabatnya. Kalau diterima bahwa Nabi berkata la yarqun, mereka adalah orang yang tidak beruqyah, ini bertentangan dengan nilai umum yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falas, oke, nggak nyetem, oke. Maka kita hilangin, kita tolak yang layar, karena emang periwayat-periwayat lain juga kagak nyebut gitu. Qal, jam berapa jam? Wal farqu bainar raqi wal mustarqi annal mustarqi sa'ilun musta'tin multafitun ila ghairillahi biqalbihi war raqi muhsinun. Tuh, bedanya apa? Orang yang beruqyah sama minta diruqyah bedanya apa? Gitu. Karena orang yang minta ruqyah ini masih ada kadar di mana dia berpaling dari Allah dan bergantung kepada hal lain. Tuh, ada kadar itu. Okay? Berbeda dengan orang yang meruqyah, dia memang bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik meruqyahin orang lain atau meruqyah diri sendiri. Tapi ketika minta ruqyah, tuh, ini ada konsep-konsep yang datangnya bukan dari Islam sebenarnya. Ngerti gak? Konsep-konsep meyakini kalau dia mah hebat nih, tokcer nih, jadi nih, iya gak, sakti nih dia nih, kalau dia yang ini jadi. Nah, itu mindset gak dari Islam. Jadi hakikatnya idealnya ruqyah itu, setiap individu meruqyah diri sendiri dan keluarga masing-masing. Hakikatnya praktek yang ada seperti rumah ruqyah sehingga orang-orang datang ke sana minta diruqyahin, itu keliru. Kalau ngikutin
Tuntunan yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idealnya setiap individu meruqyah diri sendiri dan keluarga masing-masing. Sebenarnya begitu. Ya. Adapun seorang ahli ilmu tidak menjadi tempat dan diyakini orang sakti yang dimana kalau dia meruqyahin berarti botok cernih ini. Enggak begitu. Ahli ilmu itu tempatnya untuk ditanya gimana cara ruqyah, apa aja yang dibaca di dalam. Nah, ahli ilmu fungsinya ngajarin, bukan ngeruqyahin. Tapi kalau kita ketemu orang lain terus sakit, mau kita doakan, kita ruqyahin, boleh gak? Boleh aja. Makanya di antara adab menjenguk, segera doakan dia kesembuhan sebelum dia minta doa. Segera ruqyahin, jangan sampai dia teruji akhirnya, Ustaz doain ya Ustaz ya. Jangan, Jo doain ya Jo ya gitu. Bro doain. Jangan sebelum dia begitu, doain duluan. Jangan sampai dia teruji, terfitnah, akhirnya minta duluan. Dapat ya? Lu lapar apa ngerti nih? Hah? Ngerti lah ya? Gitu. Innamal murad wasfus sab'ina alfan bitamam at-tawakkul. Maksudnya tujuannya adalah menggambarkan sifat 70.000 orang tersebut di mana mereka memiliki kadar tawakal yang sempurna. Kadar tawakal yang sempurna. Fala yas'alun ghairahum ayyurqiyahum wala yakwihim, sehingga karena kesempurnaan kadar tawakal mereka, mereka tidak meminta orang lain untuk meruqyahi mereka. Mereka tidak meminta orang lain untuk mengkai mereka. Kai ini menjadikan besi panas, pada luka-luka tertentu dengan tujuan untuk mematikan permasalahan yang ada di situ, gitu. Entah mematikan virusnya, entah mematikan bakterinya, entah menahan pendarahan yang terjadi. Memang begitu. Sadis, ya. Tapi sekarang ada cara lain untuk kai itu ditembak, kayak laser gitu, kayak setrum. Gitu. Itu kai juga, cuman dengan teknologi sekarang tembakan gitu. Ya. Maksudnya adalah di mana Nabi mensifati 70.000 orang tersebut yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka memiliki sebuah kesamaan nilai, yaitu apa? Tauhid rububiyahnya ideal. Bukan hanya uluhiyah, tapi rububiyahnya ideal. Buktinya tawakulnya nggak nanggung, tawakalnya nggak nanggung. Nggak ada cerita mereka ngandelin orang lain buat ngeruqyahin mereka. Nggak, mereka hanya bersandar hatinya pada Allah, mereka ruqyah sendiri. Gitu. Nggak ada cerita mereka minta kaya sama orang. Nggak, mereka kaya sendiri. Gitu maksudnya. Ya. Wa kadza qala Ibnul Qayyim. Demikian juga yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya. Sampai di situ dulu, insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan, panjang dan banyak nilai-nilai yang berkaitan dengan hadis ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.